Hari ini kita mau datengin yang namanya penari ular terkenal yang ada di Pulau Dewata. Ularnya kayak gimana? Woi, ular. No. Ya, bukan itu. Ini mukamu ya? jelek banget mukamu. Lebih jelek. Iya. Aduh, kita mau datengin yang namanya Astrid penari ular. Orangnya cantik nggak? Cantik banget. Seperti apa? Woi, semok. Yuk kameramen. Ya. Aduh, siap bosku. Hari ini tadi kan saya pegang ular, perasaan tadi ularnya tuh kecil banget. Hari ini ularnya gede banget ya. Ini ular apa nih, Bu Astrid? Ular piton. Piton. Woi, Emma Piton beda ya? Beda, itu diminum. Oh gitu. Ini bosku bisa kita lihat nih, ini yang sering dipakai show salah satunya beli ya. Beli siapa namanya? Adi. Beli Adi. Ya, ini ada Bu Astrid. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya tarian ular, tidak lepas dari dua orang ini, ada Bu Astrid dan Beli Adi juga yang berkecimpung di perularan. Sebenarnya tim dari Official Siap Bosku itu memang orang-orang ular juga sebenarnya. Kita pelihara ular kok, ular patok. Bu Astrid, Ya. ini namanya ular piton. Ini usianya udah berapa bulan atau tahun? Ini bikadek bertau. Oh gitu. Hari ini kita dari Ya. telur ya. Ini berumurnya udah 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan. 4 tahun 7 bulan. 4 tahun. Berarti ntar lagi SD beli ya? Iya. Paut. Paut. Mas, tapi online ya? Oh enggak, oke. Ini 4 tahun 7 bulan nih Siap Bosku. Ini berapa meter sih panjangnya Beli Adi? 2,5 meter. 2,5 meter ya? 2,5 meter. Waduh. Ini biasanya kalau ular jenis piton kayak ini tuh sampai tahan berapa tahun dia, Di? Kalau ular Umurnya? sih dia tidak akan mati ya karena dia ganti kulit. Ganti kulit. Ya, shadingnya ini Ki. Oh. Tapi dia akan bisa mati kalau ada bakteri yang membunuhnya. Oh, berarti bisa Ya. sampai 10 tahun Ini nyampe ya? adalah ular terpanjang di dunia. Oh, gitu. Kalau terbesar ya anaconda. Anaconda ya? Nah, jenis ular yang tidak berbisa yang terpanjang di dunia jenis piton. Jenis piton. Waduh, berarti ini kalau boleh tahu nih apa namanya? Makan sehari gimana sih, Beli Adi? Ular tidak sehari dia makan. Ini kita masih makan 3 minggu sekali. Ayam 2 kilo. Oh, ayam ya. Iya. Ayamnya pakai bumbu rica-rica enggak ya? Pedas manis. Pada saat. Oh, berarti nih buat kalian nih para penonton nih hari ini nih para bosku-bosku, ini edukasi juga nih. Berarti ternyata Lipi ini ular ini makannya 3 minggu sekali. Iya. Iya. Ini Mbak Astrid, kamu nggak takut apa namanya pegang-pegang kayak gini? Enggak, kan kalau wanita itu hobi pegang ular. Ya. Oh, ternyata Mbak Astrid suka pegang ular ya? Suka. Ya. Ular favorit Mbak. Apa pertama kali deh yang membuat Mbak Astrid tuh berkecimpung di tari ular tuh apa sih Mbak Astrid? Intinya ini ularnya kan sifatnya unik. Unik. Iya. Unik. Tidak seperti binatang lainnya. Memang unik dia karena dia apa? Kalau kita sedang marah, happy itu dia tahu. Oh, dia perasa dia ya? Iya. Oh, gitu sensitif banget Mbak Astrid ya? Karena Sangat. dia sensornya ini. Oh, sebelah mana sih Iya. sensornya, Bli? Ini Oh, gitu ya. ada depan, lubang-lubang depan. Oh, Ini iya ya. adalah sensor, makanya dia menjulurkan lidah terus. Kalau kita marah, otomatis kita jantung berdebar, darah semakin panas. Dan Jadinya dia lebih agresif. Kalau kita tenang ya santai seperti ini. Oh, gitu ya. Reptil itu kan berdarah dingin kan. Berdarah dingin ya? Iya. Oh, gitu. Jadi dia merasakan panas tubuh. Oh, Kalau gitu. kita marah, panas, dia akan merasa terancam. Merasa dia ya. akan lebih galak. Tapi kalau kita panas minum paracetamol kali. Kalau ini direndam. Oh, direndam ya. Oh, Mbak Astrid mau saya rendam. Dari tahun berapa sih Mbak Astrid ini kan kita tahu nih mungkin buat para teman-teman yang sering buat event nih pasti ada Astrid penari ular. Nah, pasti dong pengen tahu nih para netizen nih dari tahun berapa Mbak Astrid sudah sangat berkecimpung di dunia tari ular? Dari 2007. Memeh, udah berapa lama itu ya? 13 ya? Bener dah. 13 tahunan ya? Oh, itu yang membuat pertama kali Mbak Astrid tari ular tuh emang satu pasti suka ular dong. Iya. Terus kedua karena memang apa lagi Mbak Astrid? Karena ada salah satu teman dulu yang kerja di hotel di Kuta, Heeh. pingin dia kolaborasi sama ular, ada seksi dance, fire dance, Oke. gitu kan, karena ada acara party, karena di Bali khususnya penari ular itu kan memang jarang, Oke. kalau di Jawa sih umum. Umum. Iya, makanya ditarik sama teman, coba dah kamu nari sama ular. Biasanya kan aku cuma foto-foto aja, maksudnya sewain
ular ke Oke. tamu gitu. Akhirnya disuruh edukasi, maksudnya kolaborasi dulu gitu. Di sana ada coba. Akhirnya ya terus ada yang undang-undang, akhirnya terus Keterusan jalan. ya. Iya. Terus cair ya. Tunggara. Ya. Terus apa namanya? Pernah nggak sih kejadian kejadian yang tidak menyenangkan selama Mbak Astrid selama 13 tahun ya show? Pernah nggak sih kejadian tidak menyenangkan lah, entah dicopot lipi atau dikilit mungkin? Pernah itu baru 4 tahun yang lalu, tahun 2016. Waduh, itu gimana ceritanya Mbak? Dari 2007 itu kejadiannya, baru 2016 itu kejadiannya di Patuk Kobra. Di Patuk Kobra? Iya, ini salah satu tangan ditelunjuk. Itu gara-gara ya kan karena ular itu sensitif. Pas kita nari itu dalam keadaan kotor atau menstruasi datang bulan. Oh gitu? Iya, kayaknya ular itu kan agak gimana ya, kita dibauin, amis atau gimana kan marah dia gitu istilahnya. Ya kepercayaan kita sendiri sih masing-masing, ya kepercayaan masing-masing kan sesuai agama itu loh. Iya, iya. Ya akhirnya kan saya nggak sembahyang waktu itu, akhirnya cuma nari. Setelah show sampai di belakang panggung, aku masukin ular tuh, ya dia mati karena marah. Oh, Mbak Astrid masukin ularnya di patuk. Searti di patuk itu maksudnya. Oh, arti waktu kena jempolnya Mbak Astrid. Ini telunjuk. Telunjuknya. Iya. Oh, nih. Heeh. Apa gejala selanjutnya? Langsung panas dingin kah? Mungkin. Nah, karena tenang. Istilahnya kita di patuk ular apapun harus tenang. Tenang pokoknya. Tenang pokoknya, mau mati-mati deh. Pasrah dan Pasrah. ikhlas. Intinya jangan panik. Kalau panik kan jantung berdebar, Iya, pembuluh siap. darah cepet dah. Oh gitu Mbak ya? Iya. Itu kejadian pertama kayak gitu? Kayak itu. Di tahun 2016. Ada lagi nggak Mbak setelah itu? Ya, sekarang nggak pernah. Belum ya? Jangan sampai lah ya? Jangan sampai. Pernah sekali itu aja. Iya. Terus pernah show yang paling ekstrim tuh di mana sih Mbak? Pernah Di show Lombok. di Lombok. Itu gimana ceritanya itu Mbak? Waktu show itu? Waktu show karena kita bawa king cobra yang besar. Oh. King cobra paling besar ukuran berapa ya, Bleda? 425. 4 meter 25. King cobra paling terbesar itu. Dan itu kita pakai show di Lombok waktu acara penggalian dana waktu gempa tuh. Oh gitu. Ya, kita diundang sama panitia di sana. Kemudian setelah show itu gimana ya, penonton itu dia mendekat padahal kita udah beritahu dari MC kan, biar lokasi panggung tuh steril. Steril ya? Iya, tapi ada aja yang pengen naik atau gimana karena mungkin penasaran itu. Akhirnya penonton tuh mau dipatuk gitu, mau dikejar sama ular itu kan langsung ditarik sama beli adek itu. Oh gitu. Ya. Tapi itu berbisa beli yang dibawa ya? Sangat Berbisa. mematikan. Semua berbisa. Makanya kita saat show tuh kita bukannya pamer ya. Kita safety yang kita utamakan. Kita tetap pakai glove untuk pengaman kita lah. Dan intinya tenang dan tahu karakter ular tersebut. Berarti emang harus kenal banget. Ya. Berbeda semua jenis ular. Apa sih yang membedakan ular king cobra sama ular lainnya beli Adi mungkin? Maksudnya mungkin ular berbisa dan tidak berbisa ya? Iya mungkin. Kalau kita kasat mata dilihat dari struktur bentuk kepala. Kepala ya? Ular berbisa kebanyakan bentuknya segitiga atau bulat. Oh gitu. Ya, kalau ular tidak berbisa agak lonjong seperti ini. Oh gitu. Karena apa? Bisa itu ada di sini, bukan di badan. Oh gitu Ya. ya. Jadi bisa itu ya buat siap bosku yang lagi nonton tuh tidak ada di badan tapi di Kepala. di kepalanya. Itu semua ular berlaku Semua yang. ular. Oh gitu. Nah, itu untuk yang bisa kita lihat. Oke. Ya, karakternya kalau dia berenang, ular berbisa pasti ngambang. Kalau ular berbisa pasti ngambang. Bang. Kalau ular tidak berbisa, dia pasti agak tenggelam. Oh gitu. Karena ular berbisa itu mempunyai kandungan udara dalam tubuhnya untuk menginjekkan bisa itu. Ya. Oh gitu. Kalau ular tidak berbisa cenderung dia tenggelam. Tenggelam, agak tenggelam. Agak kepala tenggelam ya? ini. Kalau ular berbisa pasti jeblok di atas air. Semuanya ngambang sampai badan-badannya. Nah, jadi ini edukasi nih. Tapi sebelumnya Beli Adi dari komunitas apa Beli? Saya dari BRR ya, kalau dikenalnya Bali Reptile Rescue. Kita penyelamat reptil Bali. Kenapa reptil harus diselamatkan? Nah, kenapa tuh Beli? Kenapa? Karena juga reptil adalah termasuk menjaga ekosistem rantai makanan. Iya juga ya, benar. Walaupun menakutkan, dia sebenarnya untuk para petani sangat berfungsi. Makan tikus. Ya, itu dah salah satunya untuk hama yang ada di sawah.
Tapi boleh bawa ke gedung Senayan Beli Adi, kan biar dipatok tuh. Ya koruptor dia. Oke ya. Tikus-tikus berdasi ya. Alah. Oh berarti yang membedakan, nah jadi ini edukasi lagi nih. Berarti kalau ular yang berbisa itu pasti mengambang seluruh tubuh. Yang tidak berbisa warna lebih mencolok. Ular berbisa dia mempunyai warna yang lebih terang, lebih menarik. lebih menarik. Ya lebih, pokoknya warnanya lebih cenderung lebih terang ya, hijau apapun. Yang berbisa. Yang berbisa. Kalau yang tidak berbisa? Tidak berbisa agak-agak gelap-gelap. Kayak gini-gini lah ya. Oke. Ini keren banget nih, ngecat di mana Beli? Kayak pelangi. Iya. Serius kelihatan nggak sih di kamera ada pelangi-pelangi gitu? Baru habis ganti kulit. Oh ganti kulit ya? Ya, ini kulit-kulitnya lepas nih ya. Ini dah kulit yang baru. Kalau ular itu tuh minimal kalau kayak piton ini berapa lama sekali sih Mbak ganti kulit mungkin tahu nggak? Tergantung makanan. Tergantung makanannya. Oh, gitu? Ya, Iya. kita kasih makan, pokoknya setiap bulan pasti dia ganti kulit. Setiap bulan ganti kulit. Setiap bulan Iya. ganti kulit. Habis makan, Ganti dia kulit. berenam. Setelah berenam, proses selama seminggu pasti agak menggelap. Oh gitu ya. Kulit lagi. Dari mata terutama dia gelap. Dari mata turun ke Jadi, hati. Ya? kobranya itu gelap. Dia akan mengelupas. Semua Beli ya? Semua sampai kelopak mata pun mengelupas. Wow gitu ya. Terus yang ini mungkin buat para bosku nih yang lagi nonton nih, apa sih membedakan perbedaan ular laki-laki dan Ya. ular perempuan? Nah, Sini. Kalau lihat dari kasat mata, Mana, Mbok? sebenarnya tidak. Bu Astrid pengalaman ya pegang ini ya. Iya, pengalaman. Kita lihat ini. Di sinilah kelamin yang akan keluar. Tapi untuk yang gede ini sudah tidak bisa kita cek. Harus Ya. kita ada testernya. Oh. Lubang gigi Kita aja masukin. Oh, udah menopause nih Beli ya. Iya. Lipi Kalau yang menopause. kecil baru lahir baru kelihatan dengan jelas. Tidak Tapi- bisa kita lihat dengan kasat mata. Oh ini laki, ini perempuan. Tidak. Oh gitu ya. Biasanya kalau awam-awam yang hitam dibilang laki, yang agak putihan dibilang cewek. Tidak. Tidak ya. Warna itu pengaruh karena suhu di telur. Oke. Iya. Tuh. Terus kalau ini apa Beli? Ini cowok. Cowok ya? Ya. Wah, playboy nih kayaknya ular ini. Oh gitu Kita Beli. udah ya? dapat sexing ini. Nih, Mbak Astrid, Ya. dari umur berapa sih sudah sangat mencintai ular? Itu baru-baru. Oh baru-baru. Iya. Baru-baru. Nginjak dewasa. Ya. Pernah. Oh gitu. Kadang langsung ini kan. Langsung berubah. Tadi juga saya sempat lihat nih, mungkin siap bosku mungkin juga sempat lihat nih timnya nih. Anak-anak dari Mbak Astrid itu pada akrab banget ya sama ular, kayak nggak ada takut gitu loh. Iya. Emang udah biasa di rumah? Biasa, karena kita juga kenali ke mereka, ke anak-anak, ini ular berbisa, ini tidak, ini jangan dipegang, ini boleh gitu. Kita kenalkan juga. Oh gitu ya. Iya, biar mereka tahu yang mana berbahaya, yang mana tidak. Tapi emang seharusnya gitu Beli Adi ya. Iya. Dikenalkan ya sama. Kita di Bali Reptil dan juga Snake Show kadang-kadang memberikan edukasi ke anak-anak Ya. di SD. SD. Kita SD. tidak mengenalkan ke TK dulu. Oh, Karena iya. TK tuh Daya tangkapnya ya? Ya. Biasanya lihat di alam biar diambil kan gitu kan. Kita dari SD kita memupuk. Karena dari kecil kita harus pupuk anak-anak itu kan. Iya. Biar bisa mencintai, tapi dengan catatan jangan pegang ular di liar. Oh Ya yang gitu. jenis kita udah kasih tahu istilahnya boleh kita Boleh. pegang Iya. karena jangan sembarangan. Didampingi Beli ya. Iya, didampingi. Wah. Karena apa? Sejinak-jinaknya binatang. Jangan terlalu percaya karena naluri binatang itu pasti akan keluar. Iya. Iya. Kalau udah dia merasa terancam, apa dia nggak punya tangan tuh mukul kan? Iya. Gigit. Apa kalau nggak ngigit? Iya. Kan gitu kan? Iya. Wow, jadi ini benar-benar Iya. jadi. Ke sekolah-sekolah, kantor-kantor untuk edukasi masalah tentang ular. Tapi terdekat kalau Bali Reptil Rescue ada agenda terdekat apa sih Beli Adi? Mungkin selain Kita rencananya ya edukasi salah satunya kita mau juga istilahnya dengan Kedangkal. masyarakat tuh ya mengenali ke desa-desa. benar. Umpamanya siapa tahu desa-desa istilahnya ada di Bali ini dengan biasanya paum ya rapat, Ya. boleh undang kita untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi Jangan ini takut biaya karena kita tidak kita ah memberikan edukasi secara kalau masalah itu ikhlas lah, terserah bebas Beli ya mau. dikasih Iya, kalau dikasih monggo. Jadi buat para siap bosku nih yang lagi nonton nih, buat para paman-paman desa adat, nah yang ular ini kan kebanyakan emang di desa Beli ya. Nah buat para paman desa adat yang lagi nonton channel ini, nah kalau mau ngundang Snake Show sama Beli Adi dari Bali Reptil Rescue, Bisa. kasih itu hubungannya kemana Beli? kita bisa di Facebook atau Instagram ada Bali Reptil Rescue atau bisa hubungi nomor saya di 085 639 331 54.
Di Facebook juga ada nih Beli ya. Ada. Silakan di Messenger di sana. Bali Reptile Rescue. Ya, Jadi kita di setiap baru Kabupaten Jembrana, Tabanan, Denpasar ada ada ya? masing-masing. Wah. Mana yang terdekat? Ya. Karena kebanyakan seperti dibilang tadi bukan di desa saja, Iya. di kota, Kota. pun Banyak Beli. banyak. Sep. Karena apa? Kota tempatnya sudah mulai Iya. mengecil, Mengecil. gitu loh. Tapi saya pernah banyak nemuin ular loh Beli di kota di Denpasar. Di Danau Tempe banyak, nggak bener, ularnya banyak banget di sana bener. Itu kita perlu jinakkan Beli. Oke, Mbak Astrid, Ya. ini serius ada king cobra? Serius. Waduh, Ingin kenalan. oh, janganlah Mbak. Serius Beli ada? Ada. Kita boleh lihat? Kobra. Siap. Boleh dilihat. Ini Mbak Tapi- Astrid boleh show? Boleh. Boleh. Tapi tetap apa, Bi? ya, kita pakai safety. Aduh, setuju. Kita tidak pakai, kita memperkenalkan ya karakter jenis ular ribut. Ini yang bakal dikeluarin ini berbisa. King Cobra masih berbisa utuh. King Cobra masih berbisa utuh. Nah, Ciri-ciri yang tidak berbisa dan gini, maksudnya masih bisanya biar dia tahu. Ya, Nah, karena berbisa ya. Taring masih utuh oke. dan kalau dia diperah kebanyakan dia akan lemes. Apapun itu, jenis ular yang sudah bisanya udah diperah pasti dia akan lemes. Kalau bisanya udah keluar lemas Beli ya. Ya. Sama Beli kalau udah keluar tuh pasti lemas ya. Nah, jadi ya buat para bosku nih ya, ini sekarang bakal dikeluarin lah King Cobra yang masih utuh, bisanya masih beracun Beli ya. Ya. Dan saya akan menjauh. Boleh yang mana Beli Perkenalkan ularnya? ya, Oke. Ya, Aduh. Kamu caranya masuk. Aku di sini aja deh, Mas. Takut aku no. Ya Astrid, terus samping Astrid pokoknya. Ya, ini safety kita, ini adalah glove-nya ya. Oh, ini glove-nya. Tebal Beli ya. Ya. Ini kalau dipatut nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sing tembus. Nggak tembus ya? Ini glove khusus untuk Cuma King sini Cobra ya. dikumbah ya. Kalau ini Nah, ini adalah pakai tongkat untuk main golf nggak? Ya. Oh. Ini untuk menahan, fungsinya inilah safety yang kita utamakan ya. Oke. Aduh. King Cobra loh. Serius ini King Cobra yang masih beracun dan masih utuh. Seperti ular yang sangat berbisa. Wih. Besar 2,5 meter. Wow! Jangkrik. Waduh. Woi, woi. Woi. Hei. Hei. Woi. Intinya jangan panik Beli ya? Ya, Oke, saya coba tidak panik hari ini. Saya sebenarnya berani. Berani apaan? Oke. Tenang. Tenang. Tenang, oke. Oke. Pas. Hah. Enggak. Ya, oke. Ya, inilah karakternya ya. Dia akan fokus sama satu titik. Oh, Titik dia akan putus. titik kenjir ya. Fokus sama satu titik kenjir katanya. Ini karakter semua ular. Ular tidak akan menyerang kalau tidak diserang. Ya, jenis ular jangan takut. Dia tidak akan menggigit kalau dalam keadaan di bawah. King Cobra pasti akan berdiri dulu untuk menyuntikkan bisanya. Kalau kita diam fokus gini, pasti dia akan ntar kabur. Kalau kita mendekat, ya oke, diserang. Mulai. Kan? Nah. Makanan dari King Cobra ini adalah jenis ular. Semua ular dimakan. Ya, dan biawak. Gerak.
Oke. Ini adalah salah satu jenis ular hijau di Bali yang tidak mempunyai bisa. Dengan ciri-ciri seperti dibilang tadi, bentuk kepala dan lebih panjang. Kalau yang berbisa itu adalah ekornya warnanya merah dan kepala segitiga. Itu yang jenis berbisa yang bisa menyebabkan kematian. Ini sama sekali tidak mempunyai bisa, jenis ular hijau seperti ini. Dengan karakter, lihat, dia akan tujuannya dia membesarkan lehernya itu biar mangsanya takut, biar dia kelihatan lebih besar, mengelabui mangsa kan. Ada salah satu lagi yang ular hijau yang bentuknya kepala runcing. Itu jenis fan snake, ular pucuk. Itu bisanya medium, tidak berpengaruh bagi manusia. Dia mempunyai taring belakang. Bisanya medium, berpengaruh cuma pada burung, bagi manusia tidak. Ini sama sekali tidak mempunyai taring bisa. Ya, boleh dilihat di kepala, bentuk kepala. Yang berbisa ada jenis kepalanya segitiga. Itu jenis pit viper. Dia ekornya merah. Wih, ini udah nggak ada ularnya beli ya? Udah. Oh. Tadi ngomong-ngomong, Mbak, saya tuh lagi suka banget nonton tari ularnya, kok diberhentikan sih? Iya sih, kita nggak capek, hanya ular yang capek. Ular Ya, bisa capek juga ya? bisa capek Bisa. juga. Apalagi dalam keadaan panas. Kita juga tidak memaksa jenis ular, memaksa ular itu biar untuk gini. Tidak. Oh gitu. Kita cuma memberikan edukasi gimana, ntar edukasinya yang lebih penting. Oh. Bukan siunya ya. Edukasi yang kita pentingkan di sini. Jadi ular itu juga bisa capek ya, Bli ya? Capek ya, Kalau kita panas jangan kayak tadi paksa. tuh bisa capek juga ya? Panas ya. Sebenarnya Bli, saya penasaran banget mungkin buat para siap bosku yang lagi nonton channel ini. Ular itu paling suka di tempat yang gelap apa tempat yang terang sih, Bli? Kebanyakan yang berbisa deh. Lembab dan kena cahaya. Lembab dan kena cahaya. Ya, kena cahaya antara pagi dan sore. Oke. Ya, itu yang akan dicari. Umpamanya kemiringan seperti karakter seperti ini sangat disukai oleh ular. Itu tak tempat. Dengan kemiringan seperti ini. Oh gitu. Ya, ada air di bawah, ada tempat untuk gini, dia paling suka. Oh gitu, Bli ya? Kena, ya. Wow. Jadi Lihat. buat teman-teman semua gimana sudah tahu kan? Ya. Banyak yang bisa kalian pelajari dari ular tersebut. Dan satu lagi, Apa itu, Bli? yang mitos yang beredar di masyarakat. Ular takut dengan garam. Oh, Bener nggak? pernah dengar sih? Dikasih Itu garam sebenarnya ya. mitos. Harusnya jangan garam, Bli ya? Jangan garam. Terasi harusnya. Karena apa? Ular itu tidak mempunyai lendir. Ya, yang takut dengan garam itu adalah yang berlendir seperti cacing, belut. Yang ditakuti, bukan ditakuti, yang sensitif oleh ular itu adalah wewangian yang menyengat. Contohnya? Wipol, karbon. Karbon. Ya, dia akan merusak sensornya ini. Dia akan terus menjulurkan, dia mencari sensor panas. Itu yang akan merusak dan dia akan menghindar. Oh, Dan gitu, untuk siapa tahu yang punya anak pramuka yang sering ke alam, Bli. Benar? kasihlah anak-anak itu bekal wipol. Wipol. Garam pakai di rumah aja. Di rumah aja. Masak ya. Iya. Bikin ular. Nah, jadi sudah banyak banget yang beli share tentang ular. Jadi buat Oke. kalian semua, tolong ramaikan komen di bawah ini, like video ini, jangan lupa subscribe ya. Yang nggak Oke. subscribe pasti dipatok ular. Ular kadut. Terima kasih Bu Astrid juga Oke. atas edukasi beli juga. Terima kasih. Oke, Salim. Salam Salam buat teman-teman dari Bali Oke, Bali Reptile Rescue. Yang pastinya terima kasih waktunya Beli. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.